Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faradina Hoirunisa dengan NIM 2440240019 akan membahas mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk selanjutnya bisa disimak. Nah, yang pertama, Ki Hajar Dewantara menjelaskan pentingnya memahami secara mendalam arti dan tujuan pendidikan dan pengajaran bagi Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Nah, pengajaran di dalam pendidikan itu ada pengajaran. Nah, Ki Hajar Dewantara mengartikan pengajaran adalah sebuah proses pendidikan untuk memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan sebuah tuntunan yang diberikan kepada anak agar anak menemukan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, ada dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai masyarakat maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dan tukang kebun. Nah, di sini anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Nah, anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka dia akan tumbuh dengan baik. Meskipun biji jagungnya tersebut adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Jadi seorang peserta didik apabila dia peserta didik itu belum bagus, tapi dengan adanya guru yang merawat peserta didik itu, menuntun dan mendidiknya, maka peserta didik itu akan tumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 2009, halaman 21. Jadi kodrat zaman seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang adalah serba berteknologi. Jadi kita mendidik seorang peserta didik itu sesuai dengan zamannya. Sekarang zamannya teknologi, maka kita berhubungan dengan teknologi. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa perkataan dari Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya. Selanjutnya yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta itu kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Nah, bukti pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengolah diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga
ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sistem Among. Dalam Ki Hajar Dewantara mempunyai sistem Among ada 3. Yang pertama yaitu Engarso Sung Tulodo, yaitu dengan bahasa Indonesianya di depan memberi teladan. Jadi guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada peserta didik, menjadi teladan dalam bukti pekerti dan tingkah laku. Yang kedua ada Ing Madyo Mangun Karsa, di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama peserta didik dengan membuka dialog, peran sebagai narasumber dan penuntun. Dan yang terakhir kita bisa ingat sebagai simbol ya, Tutpuri Handayani. Handayani ini sudah familiar bagi kalian ya. Di belakang memberi dorongan. Jadi guru tidak sekedar memberikan motivasi, tapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar peserta didik mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Nah, demikian presentasi mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.